Ini adalah bagian terakhir dari pertemuan kedua kita yang akan membahas tentang perkalian vektor atau perkalian silang. Jenis perkalian kedua, kalau yang tadi adalah jenis perkalian vektor yang pertama, yaitu perkalian titik. Jadi untuk jenis perkalian kedua ini yang juga sangat berguna dalam membahas tentang konsep-konsep fisika adalah perkalian vektor atau perkalian silang, ya, dimana dua vektor A dan B itu digabungkan untuk membentuk vektor ketiga, yaitu C, ya. Nah, atau dalam notasi vektornya bisa kita tuliskan C itu sama dengan A cross B. Jadi tanda silang ini dibaca cross, ya, A cross B. Itulah kenapa dia disebut sebagai cross product, karena ada simbolnya adalah cross, ya. Jadi simbol perkalian vektor adalah tanda silang atau cross, sehingga sering disebut sebagai perkalian silang, ya, bukan perkawinan silang, ya. Ini perkalian silang, ya. Nah, perkalian vektor lebih rumit, ya, daripada perkalian skalar atau perkalian titik, karena kalau perkalian titik itu kita tidak diharuskan untuk menentukan besar dan arah, ya, tidak diharuskan untuk menentukan arahnya, ya, kalau perkalian skalar. Tetapi pada perkalian vektor atau perkalian silang ini kita harus menentukan besar dan arah dari vektor A cross B ini, ya. Jadi kita harus menentukan besarnya berapa dan arahnya kemana, ya. Nah, untuk besar dari perkalian vektor itu dapat ditentukan dengan definisi seperti ini. Jadi C sama dengan A cross B, sama dengan A B sin theta, di mana A nya itu adalah besar vektor A, B itu adalah besar vektor B, sin theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, ya. Besar yang dimaksud dengan besar itu adalah kalau misalkan pada gambar ini adalah panjangnya. Misalnya panjang vektor A berapa, ya, misalnya 2 satuan, misalnya panjang vektor B nya berapa, ya, misalnya 3 satuan, misalnya, dan tetanya berapa, ya. Jadi itu. Nah, jadi dengan theta adalah sudut antara A dan B saat keduanya ditarik dari ekornya, ya. Jadi kalau perkalian vektor itu baik yang cross maupun dot itu dua vektor itu ditemukan ekor-ekornya, ya. Ditemukan ekor-ekornya. Ya, kalau penambahan kan dia langsung ekor ketemu dengan kepala atau kepala bertemu dengan ekornya. Tapi kalau perkalian ekor dari vektor itu dipertemukan dengan ekor vektor yang lain. Oke. Nah, untuk menghilangkan ambiguitas, ya, jadi theta itu akan selalu diambil sebagai sudut yang lebih kecil daripada pi, ya, atau 180 derajat, ya. Nah, sebuah definisi khusus menyatakan bahwa, ya, perkalian vektor itu sama dengan 0. Jadi perkalian vektor yang A cross B itu sama dengan 0 jika theta sama dengan 0 atau theta sama dengan pi, ya. Ini situasi di mana vektor-vektor tersebut sejajar, ya, atau paralel atau anti paralel. Kalau sejajar itu artinya misalnya ini vektor A, ya, vektor B juga ke sana juga, ya, artinya dia sejajar. Vektor B juga di sini, ya, artinya A cross B, dia antara vektor A dengan vektor B saling berhimpit. Atau kalau anti paralel, misalnya antara vektor A nya ke sana, ya, vektor B nya ke sana, gitu, ya. Nah, hal tersebut dapat dinyatakan dengan bahwa A cross A itu sama dengan 0, ya. Nah, kalau yang perkalian titik tadi itu dia akan sama dengan 0, ya, kalau misalnya dia tegak lurus, ya.
atau membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, untuk menentukan arah pada perkalian silang ini adalah dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Ya, contohnya A cross B. Ya. Vektor A-nya arahnya ke sana, ini adalah vektor A, sedangkan vektor B arahnya ke sana. Ya, seperti yang saya tandai ini. Artinya kalau A cross B berarti dia A itu diputar ke arah B. Ya, A itu menuju ke B. Jadi sudutnya di sini. Ya. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan maka kita bisa menentukan arahnya. Oke. Kita bisa menentukan arahnya. Jadi arahnya adalah kalau mengikuti aturan tangan kanan ini, ya, kalau misalnya dia arahnya A ke B, artinya jari-jari keempat jari-jari ini itu dia harus berarah menuju ke arah B. Ketika kita membentuk jari-jari keempat ini menuju ke arah B, maka otomatis si jempol ini akan mengarah ke bawah. Oke. Sehingga kita bisa menentukan arah dari A cross B itu C itu arahnya ke bawah. Sebaliknya, kalau misalnya B cross A, artinya kalau B cross A dia vektor B itu diputar menuju ke arah A. Ya, sudutnya theta ini. Ya, vektor B diputar menuju ke arah A. Ya, kalau misalnya kita menggunakan aturan tangan kanan, vektor B menuju ke arah A, maka keempat jari ini, ya, anggap saja dari B-nya ini menuju ke arah A. Kalau dia menuju ke arah A, berarti arahnya ke sana. Berarti keempat jari ini bentuknya seperti ini. Nah, ketika bentuk jari kita seperti ini, otomatis jempolnya akan menuju ke atas, ya. Sehingga arah dari C, ya, vektor C itu adalah ke atas. Ya. Nah, itu contoh misalnya untuk menentukan arah dari perkalian silang ini, ya. Nah, ini contohnya yang sudah barusan saya jelaskan. Oke. Itu untuk aturan tangan kanan. Jadi, dalam perkalian silang, urutan penulisan vektor dalam sebuah persamaan itu menjadi penting. Jadi urutan penulisan vektor ini A cross B itu akan berbeda ketika kita meletakkan B-nya di sini. B baru A. Ya. Ini enggak sama dia. Jadi A cross B itu enggak sama dengan B cross A. Ya. Sehingga apa? Sehingga perkalian vektor itu tidak bersifat komutatif, ya. Kalau tadi perkalian titik itu bersifat komutatif. A dot B itu sama dengan B dot A. Itu kalau perkalian titik. Sedangkan untuk perkalian silang atau perkalian cross itu A cross B tidak sama dengan B cross A, ya. Tetapi kalau kita mau ingin menyamakannya, maka kita bisa buat seperti ini, ya. Misalnya B cross A itu akan sama dengan minus B cross B, minus A cross B. Nah, sekarang maksudnya gimana? B cross A sama dengan minus A cross B itu, ya. Nah, jadi gini. Jadi B cross A, kalau kita kembali lagi ke gambar ini, jadi B cross A itu adalah vektor B itu kalau kita putar ke arah vektor A, maka menghasilkan vektor C yang arahnya ke atas, ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan ini. Jadi kalau vektor A vektor B ke vektor A, artinya keempat jari kita ini, anggaplah vektor B-nya di sini, akan menuju ke arah A, ya. Jadi keempat jari kita menuju ke arah A, sehingga otomatis jempol kita ini itu akan menuju ke atas arahnya, dan ini adalah arah dari vektor C. Nah, itu untuk perkalian A cross B. Nah, sekarang bagaimana dengan minus A cross B, ya? Nah, kita tahu bahwa yang A itu adalah ini, ya. Ini adalah A. Nah, sekarang minus A itu artinya vektor yang berlawanan arah dengan A tapi panjangnya sama. Nah, kalau kita gambarkan di sini vektor yang berlawanan dengan A itu berarti arahnya ke sana vektornya. Arahnya ke sana tapi panjangnya panjangnya sama.
tapi simbolnya kita bisa tulis menjadi minus A, ya kan? Nah sekarang kalau vektor minus A ini kita crosskan dengan B, ya artinya dari A ini menuju ke arah B, ya kan? Dari vektor minus A ini menuju ke arah B dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya artinya kita anggap saja berarti minus A nya adalah di sini, ya dia menuju ke arah B, maka keempat jari kita ini juga tetap sama dia putarannya kan, akan tetap sama dengan ketika B menuju ke arah A, ya B menuju ke arah A itu akan sama dengan minus A menuju ke arah B. Oke, bisa dipahami? Sehingga jempol kita ini akan otomatis ke arah atas, dan itu adalah arah dari vektor C. Sehingga bisa disimpulkan bahwa B cross A itu bisa kita bisa bentuk menjadi perkalian vektor yang lain yang sama dengan minus A cross B. Oke, bisa dipahami ya cara menentukan arah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Oke, nah sekarang kita akan membahas contoh untuk perkalian vektor di dalam fisika, ya. Jadi perkalian vektor itu memiliki banyak aplikasi dalam fisika, ya. Misalnya adalah tentang interaksi partikel yang bermuatan Q dengan medan magnet B. Nah ini ada di fisika dasar, ya, fisika dasar tentang potensial listrik, ya, dan juga tentang medan magnet juga. Jadi misalkan interaksi partikel yang bermuatan Q dengan medan magnet B, ya, dimana Q itu adalah skalar, B itu adalah vektor medan magnet, ya, dimana gaya F itu sebanding dengan muatan medan magnet dan kecepatan partikel V, ya. Nah kalau kita gambarkan di sini, ya, kecepatan dari partikel itu adalah V. Kemudian ini adalah muatan listriknya, ya, bermuatan Q, muatan partikelnya, dan ini adalah medan magnetnya, ya. Jadi interaksi antara kecepatan dengan medan magnet ini, ya, dia akan membentuk sebuah sudut juga sebesar theta, ya. Nah, dimana dia akan menghasilkan interaksi antara V, B, dan Q ini akan menghasilkan sebuah gaya magnet gitu ya. Nah, dimana gaya itu akan bervariasi, gaya ini F ini akan bervariasi. Kenapa? Karena sinus dari sudut theta itu antara V dan B dan tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh V dan B dalam arah yang ditunjukkan ini, ya. Karena dia akan bervariasi. Kenapa? Karena V dan B ini juga bisa bervariasi dia, ya kan? Tetanya kan bisa berubah-ubah. Nah, jadi sistem ini, ya, sistem medan magnet, gaya, muatan dan kecepatan partikel itu kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, itu bisa dinyatakan dengan menggunakan persamaan ini. F sama dengan Q V cross B, ya, Q V cross B, dimana V adalah kecepatan partikel, B itu adalah medan magnetnya, Q itu partikelnya, muatan partikel, dan F itu gayanya. Oke. Nah, ini masih definisi ya, kita belum masuk ke contoh yang lebih detail ya. Baik. Nah, selanjutnya contoh perkalian vektor di dalam fisika adalah pada penerapan torsi, ya, atau disimbolkan dengan tau, ya, yang dimana torsi itu, tau itu bisa didefinisikan sebagai R cross F. Jadi torsi itu bisa didefinisikan dalam bentuk vektor, dalam bentuk perkalian cross, perkalian silang dari vektor. Dengan R itu adalah vektor dari sumbu torsinya. Kalau kita lihat di gambar ini, R-nya itu adalah ini, ya, lengan torsinya itu, ya, yang dia dievaluasi dari titik gaya F ini, ya. Nah, ini lengan vektornya R, dan F itu adalah gayanya, ya.
Jadi torsi ini dipengaruhi oleh panjangnya lengan vektor ini dan gaya yang diberikan pada lengan ini. Ya. Nah, definisi ini konsisten dengan gagasan umum bahwa torsi adalah kemampuan gaya yang diterapkan untuk menghasilkan putaran. Jadi seberapa besar gaya ini diberikan untuk menghasilkan sebuah putaran pada poros ini ya. Kalau ini adalah torsi ya. Nah, jadi perhatikan bahwa besar gaya yang searah dengan R. Jadi kalau misalnya ini R ya, ternyata kemudian gayanya itu kita letakkan di sini searah dengan R, misalnya gayanya di sini ya, searah dengan R itu, maka dia tidak akan menghasilkan putaran. Justru dia hanya berupa tarikan saja, menarik ya, seolah-olah. Kalau misalnya arah gayanya ke arah kanan, artinya dia seolah-olah menarik dari lengan ini dan tidak akan menghasilkan torsi. Ya kan, tidak akan menghasilkan putaran. Nah, hanya F sin theta atau F yang tegak lurus dengan R, itulah yang akan menghasilkan torsi. Oke, itulah yang akan menghasilkan torsi. Nah, perilaku atau hubungan ya, antar gaya, antar R kemudian theta dan torsi itu ya, yang di dalam fisika itu masuk ke dalam pembahasan tentang torsi ya, berhubungan juga dengan momentum ya, itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor, yaitu lebih khusus lagi dalam bentuk perkalian vektor atau perkalian cross ya, seperti ini. Nah, jadi ini contoh soal ini menunjukkan bahwa konsep tentang vektor itu bisa membantu dalam membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan fisika. Ya, contohnya tentang torsi ini. Ya. Nah, kemudian kasus yang lain ya. Jadi luas sebagai sebuah vektor. Jadi kita bisa menggunakan perkalian silang ini untuk mendeskripsikan suatu luas ya. Nah, biasanya orang berpikir tentang luas itu hanya dari segi besarnya saja ya, namun banyak aplikasi dalam fisika yang mengharuskan untuk menentukan orientasi dari luas ya. Jadi orientasi atau arah dari luas suatu bidang itu kadang-kadang diperlukan di dalam penerapan dalam suatu pembahasan fisika. Nah, sebagai salah satu contoh adalah dalam pembahasan tentang mekanika fluida. Ya, contohnya, misalnya jika kita ingin menghitung laju aliran air dalam sebuah water flum, contohnya ini water flum. Water flum itu adalah kanal ya, kanal buatan, kanal dari kaca misalnya. Ini air kita alirkan ke sini, arahnya dari flow-nya itu dari arah kanan ke kiri ya. Kemudian kita ingin mengukur ya, bagaimana kecepatan aliran ini ya pada setiap posisi ya. Misalnya pada posisi X1, pada posisi X2 ya. Nah, untuk mengukur kecepatan pada setiap posisi ini, maka kita membutuhkan ya sebuah tools, sebuah instrumen, alat ukur untuk mengukur kecepatan. Nah, karena water flum ini ya dia memiliki luas penampang, maka biasanya alat itu ya biasa disebut sebagai loop kawat. Ini bisa ditempatkan di sini untuk mengukur berapa kecepatan di sini ya. Kita letakkan di sini, di mana ini merupakan sebuah luasan dari suatu bidang ya, luasan suatu bidang yang sesuai dengan lebar dan tinggi dari water flum ini. Nah, sekarang jika kita ingin mengukur kecepatan aliran ini, tentunya arah dari si alat ini, instrumen ini itu harus disesuaikan dengan
arah dari aliran ini. Kalau misalnya arah dari si luasan ini searah dengan alirannya, misalnya dia arahnya kayak apa, bentuk kita letakkan kayak gini ya, searah ya, maka aliran yang terukur itu sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada aliran air yang mengenai si luasan instrumen itu tadi. Tapi kalau misalnya arah dari si luas bidang itu tadi kita letakkan tegak lurus seperti ini ya, seperti ini, tegak lurus terhadap alirannya ya, maka kita akan mendapatkan data berupa kecepatan air dari aliran ini ya. Kalau misalnya orientasinya kita rubah lagi dengan memiliki sudut, dengan mengubah sudutnya menjadi 45 derajat ya, maka dia juga akan mendapatkan data yang berbeda juga. Nah, di sini peran dari luas untuk bisa kita kaji dengan menggunakan konsep-konsep dari vektor ya. Untuk pengukuran itu, pengukuran aliran air ini itu kalau dihubungkan dengan konsep vektor itu tadi, maka dia akan berhubungan juga dengan penentuan berapa luasnya dan bagaimana arahnya ya. Nah, besar luas dari bidang itu dengan arahnya itu masuk ke dalam pembahasan tentang vektor. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang ini tadi ya, permasalahan menentukan orientasi dari suatu bidang untuk mengukur aliran air itu tadi. Nah, caranya adalah kita pertimbangkan ya luas jajaran genjang. Contohnya ini adalah luas dari instrumen yang untuk mengukur aliran tadi yang kita letakkan di X1 dan X2 ini ya. Itu misalnya dia dibentuk oleh dua vektor, C adalah C yang ini dan D ya. Nah, luas dari luas A dari jajaran genjang ini itu besarnya bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini, di mana luas A itu sama dengan base dasarnya C sama dengan C dikali atau di cross dengan tingginya ya. Tingginya adalah D sin theta ya. Ini menggunakan prinsip trigonometri, atau secara matematis bisa kita tuliskan modelnya menjadi C besar C berapa dikali D besar D berapa dikali sin theta. Sin tetanya adalah ini, berapa besar sudut ini yang dibentuk oleh C dan D ini. Atau dalam notasi vektor kita bisa tuliskan untuk menentukan luas dari jajaran genjang ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk vektornya adalah harga mutlak dari C cross D ya. Jadi ini adalah ada harga mutlaknya, artinya dia harga mutlak ini. Jadi harga mutlak ini menunjukkan besar dari suatu vektor. Ingat pada video yang pertama ya. Untuk menentukan besar dari vektor, ini misalnya vektor ya, itu sama dengan vektor A, itu harga mutlak dari vektor A itu. Maka kalau C cross D ini ya, harga mutlak dari C cross D ini adalah besar dari hasil dari C dikrosskan dengan D. Nah, besar perkalian silang memberi kita luas jajaran genjang. Jadi ini adalah luas dari jajaran genjang atau luas dari instrumen pengukur kecepatan aliran ini di X1 dan X2 ya. Itu besarnya atau magnitudonya dari vektor itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menetapkan arahnya gitu ya. Nah, itu salah satu tugas yang wajib diselesaikan dalam perkalian vektor ini ya, atau perkalian cross ini, yaitu menetapkan arah pada luas itu. Nah, pada bidang jajaran genjang kita dapat menggambarkan vektor dalam jumlah yang tak hingga, menunjukkan ke segala arah. Jadi pada bidang ini arah vektor itu bisa kemana-mana ya, bisa ke segala arah ya. Nah, namun
biasanya yang menjadi pilihan itu adalah salah satu arah yang unik itu adalah arah yang normal terhadap bidang ini, ya, bidang C cross D ini. Arah normal itu adalah arah yang tegak lurus terhadap bidang. Ya, ini tegak lurus. Ya. Nah, yang ditentukan oleh vektor satuan dari ini. Vektor satuannya adalah n topi. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil vektor A yang menggambarkan luas yang sejajar dengan n ini. Ya. Jadi vektor A-nya adalah ke sana. Arah dari vektor A itu adalah ke atas. Kenapa ke atas? Ya karena kita tadi definisi dari perkalian vektornya adalah C cross D. Ingat bagaimana cara menentukan arahnya, yaitu dengan cara menggunakan aturan tangan kanan. Kalau C cross D artinya kita mengayunkan vektor C ini menuju ke arah D. Kalau kalian bayangkan, coba sekarang gunakan tangan kanan kalian, ya, keempat jari itu menuju ke arah D, dari C menuju ke arah D, maka otomatis jempol kalian akan mengarah ke atas. Nah, itu adalah arah dari vektor A. Sehingga kita bisa menuliskan, ya, vektor A itu sama dengan, ya, C cross D, atau C cross D itu sama dengan vektor A. Ya, arahnya adalah ke atas dan besarnya adalah ini nih, C D sin theta. Ini adalah besarnya untuk menentukan besar dari vektor A, dan ini adalah untuk menentukan arah dari vektor A-nya adalah dengan cara menggunakan aturan tangan kanan. Ya. Nah, sebuah ambiguitas kecil tetap ada karena n topi itu, n1 itu dapat menunjuk dari kedua sisi area. Dia bisa, n ini bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Ya, tapi itu tergantung pada definisi kita. Ya, kalau definisi kita adalah C cross D, maka arah dari vektor A itu adalah ke atas, ya kan, aturan tangan kanan. Tapi kalau definisinya kita ganti jadi D cross C, ya, D kan C cross D. Kalau yang ini kita misalkan definisi kita adalah D cross C, berarti dari D ke C, ya, maka kalian bayangkan, atau kan sekarang kalian coba pakai tangan kanan, ya, keempat jari kalian itu dari D menuju C, ya, maka dia akan arah jempol itu akan menuju ke bawah, maka arah A nya itu akan menuju ke bawah. Atau D cross C itu bisa kita buat juga menjadi minus C di-crosskan dengan D. Nah, bagaimana kalau minus C di-crosskan dengan D? Artinya, seperti yang saya contohkan sebelumnya, kalau ini adalah C, maka minus C itu berlawanan arah dengan C, tapi dia besarnya besarnya tetap sama. Ini adalah minus C, ya, minus C cross D, berarti dia dari minus C ke cross D. Itu sama saja dia, dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka arahnya akan ke bawah, ya. Jadi tergantung definisi dari notasi vektor kita. Nah, jadi ingat, kalau perkalian vektor ini, perkalian cross ini, urutan atau order dari penulisan vektor itu sangat berpengaruh, ya. Misalnya tadi yang saya bilang tadi, saya ulangi lagi, A cross B itu tidak sama dengan B cross A, ya, karena dia berhubungan dengan penentuan arahnya. Oke, ya, berhubungan dengan penentuan arahnya. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan pada penjelasan terkait dengan vektor ini. Jadi materi terkait dengan vektor untuk pertemuan kedua ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang berikutnya, tapi saya akan lanjutkan pada video untuk pertemuan yang ketiga.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.